Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Hari ini kita akan bicara tentang puncak dari semua ibadah. Jadi dalam kesempatan ini kita akan cari tahu bahwa ada 4 yang itu merupakan puncak dari semua ibadah yang kita lakukan. Kalau semua ibadah yang sudah kita kerjakan tapi puncaknya tidak dilakukan, maka gagal, maka hilanglah yang lain-lainnya itu. Nah, dari mana kita ketahui ini? Tentu kita dapat dari ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama salafus saleh, ya. Di sini dikatakan dalam kitab Nashaihul Ibad bab yang keempat maqalah yang ke-37. Wal maqalatu as-sabi'atu wa salasun. Dan adapun maqalah yang ke-37, qala ba'dul hukama, sebagian ahli hikmah, sebagian arifin billah, orang-orang yang Allah kasih keutamaan, keistimewaan karena ibadahnya yang sangat luar biasa, bahwasanya mereka pernah menyampaikan nasihat, jami'ul ibadat minal ubudiyah, bahwa sesungguhnya semua ibadah-ibadah adalah bagian dari ubudiyah. Apa itu ubudiyah? Penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, puasa, sedekah, infak, zakat, semuanya itu adalah bagian dari penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Arba'atun, 4 ubudiyahnya. Ada 4 puncak dari semua ibadah itu. Yang pertama, wal wafa'u bil uqud. Al wafa'u bil uhud. Yang kedua, al muhafazatu 'alal hudud. Yang ketiga, was-sabru 'alal mafqud. Yang keempat, war-ridha bil mawjud. Ini akhirannya dalam semuanya ya. Makanya jadi qalqalah kubra semuanya. Al-wafa'u bil 'uqud artinya apa? Orang yang sudah mengerjakan banyak sekali ibadah, maka dia harus membuktikan dengan al-wafa'u bil uhud. Apa itu? Memenuhi janji. Tentu janji di sini tidak berhenti kepada sesama manusia saja, tetapi juga janji yang harus ditunaikan, janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Janji dengan manusia saja harus ditunaikan, apalagi janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua penghambaan kalau tidak sampai kepada puncak ini, tidak melakukan ini, maka ya hilang. Apa contoh janji kepada Allah? Yakni mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa-apa yang Allah larang. Itu merupakan komitmen kita. Dari semua ibadah yang kita kerjakan, maka puncaknya yang pertama adalah kita mampu menunaikan janji ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, al-muhafazatu 'alal hudud. Apa itu al-muhafazatu? Mampu menjaga dari batasan-batasan. Semua ibadah yang kita kerjakan itu harus berdampak bahwa kita punya batasan. Tidak semuanya kemudian menjadi halal, tidak. Justru semakin kita banyak beribadah, semakin jelas batasan yang kita miliki. Nah, apa yang dimaksud dengan batasan di sini? Yakni kita harus bisa menahan apa yang Allah haramkan kepada diri kita. Jadi batasan yang dimaksud dalam nasihat di sini adalah hal-hal yang dilarang sama Allah. Nah, ketika kita sudah beribadah banyak, maka kita harus mampu menjaga batasan ini. Ya, kalau sudah dilarang,
Kalau sudah diharamkan, maka kita jangan melakukannya, jangan mengerjakannya, jangan melampaui batas-batasan itu sendiri. Ya, itu sebagai puncak dari kita banyak melakukan ibadah. Artinya apa? Mempertegas, menjaga batasan yang telah Allah tentukan kepada kita. Al-muhafazatu 'alal hudud. Itu yang kedua. Yang ketiga, as-sabru 'alal mafqud. Apa itu? Sabar, ya. Sabar atas yang hilang. Bersabar atas yang hilang. Ini juga sesuatu yang harus bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Setelah kita beribadah dengan banyak, setelah kita melakukan banyak ibadah, maka puncaknya kita harus ikhlas dengan sesuatu yang hilang dari diri kita. Apa itu contohnya? Apa saja? Dari mulai jabatan misalnya, atau dari harta kita misalnya, atau mungkin orang-orang yang kita sayangi di sekitar kita, yang Allah panggil misalnya. Itu kan kepemilikan ya, istri, suami, anak, ya orang tua, ayah, ibu, kakek, nenek, atau harta, kemewahan dunia, mobil, fasilitas, tunjangan-tunjangan, jabatan, apapun itu yang melekat, yang rasanya kita miliki. Maka kalau kita betul-betul sudah banyak melakukan ibadah, kita harus rela dengan yang hilang ini. Kalau ada yang hilang dari diri kita, ikhlaskan. As-sabru 'alal mafqud. Terus yang keempat ini waridha bil mawjud, ya. Ikhlas, ridho dengan apa yang ada. Ini nama lain dari qanaah, ya. Imam An-Nawawi di sini mengatakan ridho dengan pemberian dari Allah berupa makanankah, berupa pakaiankah, atau tempat tinggal. Intinya apa yang Allah kasih kita harus terima, apapun itu. Nah, inilah puncak dari semua ibadah yang kita lakukan. Jadi kalau dari ibadah yang kita kerjakan tidak sampai ke puncak, itu kayaknya sayang banget. Maka oleh karena itu kita sudah mengetahui nih bahwa puncak dari semua ibadah adalah 4 hal tadi. Yang ini harus kita lakukan sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh, ibadah dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mampu memenuhi janji kepada Allah, artinya mampu mengerjakan yang Allah perintah dan menjauhi apa yang Allah larang. Itu yang pertama. Yang kedua, mempertegas yakni batasan yang sudah Allah batasi dalam diri kita. Mempertegas batasan di sini maksudnya apa? Sesuatu yang sudah Allah haramkan dari diri kita jangan coba-coba dilakukan. Jangan coba-coba dicoba apa yang menjadi haram tadi. Yang ketiga, yakni as-sabru 'alal maqud, ya. Mafqud. Apa itu? Ikhlas, ridha dengan apa yang hilang dari diri kita. Yang keempat, waridha bil mawjud. Ikhlas, ridha dengan apa yang ada dalam diri kita. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat adanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.